Jadi sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah Muhammad. Kalau umat muslim sakit, maka umat muslim minum pipis onta, betul? Nggak ada tulisan Tuh, untuk seluruh kan gimana? Islam. Ya nggak ada. Di situ kan ada Faiza, pelan-pelan ya. Aduh, saya tahu kamu terguncang. Gini pelan-pelan. Saya tahu kamu terguncang. Saya tahu ajaran Muhammad ini bagi kamu itu aneh. Aku bangga loh jadi Oke, jadi begini. Jadi menurut sunnah Muhammad, kalau ada orang sakit, maka minum pipis onta, betul? Tapi kalau ada orang yang sakit di situ ada yang bertanya. Gimana sih? Tadi katanya konteksnya untuk pengobatan, betul? Ya, agak sedikit mundur. Ya, sip. Oke. Ya, silakan Faiza. Saya ucapkan dulu selamat malam. Apakah Anda seorang muslimah? Alhamdulillah. Oke, silakan Faiza. Memangnya anjuran minum pipis itu yang pertama diwajibkankah? Kan katanya kata Nabi Muhammad menganjurkan apa mewajibkan apa untuk pengobatan gitu. Begini Faiza, kita tidak membahas teknisnya. Intinya banyak orang-orang Islam minum air kencingnya onta. Tapi kan tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan kan? Apa dianjurkan itu? Dianjurkan itu diperintahkan kan? Ya, ada nggak? Baik. Saya bacakan hadisnya ya. Saya tampilkan di layar ya. Ini teman-teman, ini salah satu contoh bagaimana banyak sekali orang Islam tidak tahu. Ya, tidak tahu masalah ini. Oke. Coba saya minta Faiza coba bacakan dulu. Saya balik dulu biar nggak menghalangi badan saya. Silakan. Coba diriwayatkan dari, silakan. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik. Anas ya. Anas bin Malik ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Uki dan Urana yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Berarti karena sakit ya. Berarti kan ada penyebabnya kenapa minum itu ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Nah ini saya bantu. Kalau memerintahkan berarti kalau Nabi menyuruh, wajib tidak umat Muslim taat? Ya wajib. Wajib. Oke, berarti perintah atau tidak? Itu kan di sini udah jelas ya tertulis memerintahkan kan, karena untuk mengobati ya. Oke, lalu memerintahkan untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya. Dan susunya. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan. Oh, ini dari hadis riwayat mana ini? Riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim Bukhari ada. Dan Muslim. Di riwayat dan mereka pun melakukannya. Sehingga mereka apa itu? Sehingga mereka gemuk. Saran itu hingga mereka sehat. Iya, mereka sehat dan menjadi gemuk. Berarti itu untuk pengobatan. Baik. Bang. Jadi sebentar gini. Jadi sekarang kamu sudah yang diharamkan saja ya, Bang. Baik, Faiza. Pengobatan diperbolehkan, Bang. Baik. Gitu ya. Jadi Faiza, konsumsi sehari-hari itu ya tak boleh. Kalau untuk pengobatan diperbolehkan. Baik, Faiza. Jadi kamu setuju bahwasanya minum kencing onta ini adalah perintah Nabi? Ya, nggak apa-apa kalau untuk pengobatan. Setuju. Oke. Lalu pertanyaan saya kepada kamu. Menurut riwayat hadis yang tadi, orang-orang Muslim yang datang ke sana, ke Arab Saudi, ngabisin banyak duit, bahkan jual tanahnya
lalu sampai Arab mereka minum-minum kencing onta, ada dasarnya? Kalau itu kalau ke sana tujuannya bukan untuk minum onta ya, itu hanya betul. Tapi kan mereka di situ kan salah satu kegiatan mereka minumin air kencing onta, betul? Tapi itu tidak diwajibkan, mau meminum boleh, kalau tidak juga itu tidak Tadi diwajibkan. kan sudah dibilang memerintahkan. Di dalam hadis itu memerintahkan untuk pengobatan. Iya, ya? oke. Nah, Jadi bagi intinya orang yang sehat tidak minum, dah itu bukan karena. Oke, baik. Jadi sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah Muhammad. Kalau umat muslim sakit, maka umat muslim minum pipis onta, betul? Nggak ada tulisan untuk seluruh kan gimana? Ya, nggak ada. Di situ kan ada Faiza. Pelan-pelan ya. Aduh, saya tahu kamu terguncang. Gini pelan-pelan. Saya tahu kamu terguncang. Saya tahu ajaran Muhammad ini bagi kamu itu aneh. Aku bangga loh jadi Oke, jadi begini. Jadi menurut sunnah Muhammad, kalau ada orang sakit, maka minum pipis onta, betul? Tapi kalau ada orang yang sakit, di situ ada yang bertanya. Gimana sih? Tadi katanya konteksnya untuk pengobatan, betul? Tapi kan itu untuk orang ya yang bertanya ya, bukan diwajibkan. Faiza. Beda. Kamu sudah pernah melihat belum banyaknya umat muslim yang ke Arab minumin air kencing onta? Saudara aku ke Arab tapi nggak minum air kencing onta. Bukan, yang saya tanya kamu pernah lihat nggak begitu banyaknya video-video yang beredar mereka ke Arab minumin air kencing onta? Ya itu tergantung orangnya mau minum apa enggak. Kalau ada Faiza ini nggak nyambung sih. Enggak, kamu pernah lihat nggak video-video orang di Arab, orang-orang Indonesia pergi ke Arab minumin air kencing onta? Enggak, aku nggak pernah lihat. Nah, begini, saya bilang sama kamu. Sesuai hadis yang barusan kita baca tadi, mereka meminum air kencing onta atas perintah siapa? Baginda Nabi untuk perintah Muhammad. Jadi orang ini pun meminum air kencing onta karena dia terinspirasi dari ajaran Muhammad, betul? Ya. Betul. Nah, berarti apakah ada orang Kristen sakit hati gitu? Kenapa ini dibahas? Maksudnya, begini. Ketika baik saya jawab, apa hubungannya dengan Kristen? Begini, apa hubungannya dengan Kristen gini? Ya, ada ustadz-ustadz ulama-ulama kalian seperti Abdul Somad, Zakir Naik dan lain-lain sebagainya ngemis-ngemis ngais-ngais bahwa Yesus kami menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, saya bilang mustahil Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad. Karena apa? Karena dia ngajarin orang minum pipis onta. Jadi nggak mungkin. Kenapa membawa-bawa? Nggak ada hubungannya ke sana. Loh, kalau masalah gini loh, memang ada kan di gini loh, terserah mau nabi kalian mau suruh minum kencing onta kek, suruh minum air comberan kek, nggak masalah, ya. Gini, yang jadi masalah ketika kalian kait-kaitkan nabi kalian itu ke Yesus kami. Intinya gini, agamamu. Betul, Faiza, betul. Harusnya seperti itu. Jangan kalian tempel-tempelkan Nabi Arab ke Injil kami. Nggak boleh. Ya, benar. Iya. Kita ikuti ajaran baginda Rasulullah itu yang baik-baik. Jadi kamu sudah setuju? Rasulullah diludahi ya sama orang. Sebentar, kamu sudah setuju bahwasanya orang-orang minum air kencing onta karena terinspirasi atau mengikuti Muhammad, betul? Ya, ada itu kan. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan enak. Nah, sekarang begini. Karena yang haram juga boleh ya. Sekarang begini. Sebutkan satu nabi. Sebutkan satu orang nabi yang menyuruh manusia minum air kencing onta selain daripada Muhammad. Siapa ya? Ya sebutkan. Kalau ada, saya lompat dari Monas.
baru baca hadis ini untuk pengobatan. Rasulullah menganjurkan itu untuk pengobatan. Berarti kamu setuju untuk pengobatan? Dan kamu setuju bahwa saran dari Nabi itu saran yang bagus dari Allah, betul? Nggak apa-apa. Oke, berarti kalau umat muslim kalau sakit, mereka harusnya minum apa? Boleh minum onta, sesuai dengan perintah Muhammad, kalau umat muslim sakit, mereka harus minum apa? Tapi tidak diwajibkan, gimana sih? Tidak ada tulisan diwajibkan. Diperintahkan. Kalau Muhammad memerintahkan berarti wajib nggak? Sunnah, beda. Kalau sunnah itu apa? Berarti kalau Muhammad menyuruh sholat, gimana? Sebentar. Kalau Muhammad menyuruh orang berwudu, berarti itu sunnah. Boleh tidak dilaksanakan? Itu wajib. Jadi harus tahu mana yang wajib, mana yang sebentar sunnah, sebentar wajib. Karena itu kita kan ini Faiza, kamu mau jujur nggak? Faiza, sebentar. Ya? Kamu mau jujur nggak dengan diri kamu sendiri? Ya, kenapa? Mau jujur nggak terhadap diri kamu sendiri? Mau jujur? Boleh. Oke. Apa yang mau ditanya? Pelan-pelan ya, biar kamu dengar apa yang saya bicarakan, biar kita nggak debat kusir. Kalau Muhammad memerintahkan, maka itu hukumnya wajib atau boleh tidak dilaksanakan? Sunnah. Dilakukan, mendapat pahala, tidak dilakukan. Ketika Muhammad memerintahkan kalau mau sholat harus ambil air wudhu dulu. Karena itu di Al-Quran ada wajib. Kalau sholat memang wajib. Oke. Jadi kalau Muhammad memerintahkan sesuatu boleh tidak dilaksanakan? Boleh, karena itu boleh sunnah. Tidak dilaksanakan. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Nanti ada tapinya. Sekarang ada tapinya. Iya, boleh, tidak berdosa. Kalau Muhammad memerintahkan boleh tidak dilaksanakan. Berdosa tidak melakukan seperti ini ya, Bang. Ada sunnah-sunnah Nabi kan yang kalau dilakukan kita mendapat pahala, tidak dilakukan juga tidak dosa, ya. Karena jadi menurut Al-Quran perintah Muhammad itu boleh tidak dilaksanakan. Ya kalau yang wajib, yang perintah dari Allah seperti sholat itu wajib, puasa wajib, zakat. Oke, di mana dalilnya bahwa perintah minum kencing onta itu nggak wajib? Di mana dalilnya bahwa minum onta itu wajib? Tadi kan sudah saya bilang, lalu Muhammad memerintahkan untuk mendatangi kandang onta, betul? Ya. Itu memerintahkan untuk orang itu yang bertanya, karena dia keadaan sakit. Waktu Muhammad bilang di hadis sholat juga kepada orang itu juga sama. Ketika Muhammad memerintahkan dalam sholatmu, kamu harus baca Al-Fatihah misalnya. Apakah itu diperintahkan kepada kamu atau kepada orang itu? Wajib. Kalau Al-Fatihah, di mana dalilnya bahwa wajib baca Al-Fatihah ketika sholat dalam Quran? Mau ada Al-Fatihah tidak sah sholatnya ya? Iya, di mana ayatnya dalam Quran kalau sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Ini mau bahas tema air kencing apa gimana? Karena kamu bilang bahwasannya kalau Muhammad ngomong kalau nggak ada di Quran berarti boleh tidak dilaksanakan. Nah di dalam Quran nggak ada perintahnya wajib baca Al-Fatihah, nggak ada. Abang murtadin ya? Iya kan, jangan kemana-mana. Tadi kan kamu bilang bahwasanya kalau tidak ada di dalam Al-Quran maka boleh tidak dilaksanakan, betul? Intinya gini. Aduh, muter-muter lagi. Oke lah, Faiza, gini. Saya mau tanya sama kamu, gini. Hewan aja, hewan mau nggak minum air kencingnya sendiri? Ya nggak tahu ya. Loh, gimana sih kamu? Kamu sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Sebentar, Faiza, kamu sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Aku sekarang udah 36 tahun. Oke, 36. Selama 36 tahun, adakah kamu lihat hewan minum air kencingnya sendiri?
Nggak tahu Tidak sih, aku ada. jarang Nah, pikir. sekarang hewan saja tidak mau minum air kencingnya sendiri. Sekarang Muhammad malah nyuruh minum air kencing hewan, betul? Sekarang aku tanya balik. Nah, gimana sih? Abang udah ngomong. Oke, berarti kamu mau ikut nggak minum air kencing onta juga kalau sakit? Kalau untuk pengobatan why not? Kenapa enggak kan? Berarti oke, baik. Coba katakan, saya muslimah. Kalau saya sakit, saya mau minum air kencing onta. Silakan. Saya seorang muslimah. Kalau saya sakit dan kalau emang harus minum air kencing onta untuk penyembuhannya, saya terima karena itu ajaran dari Oke. Berarti kamu bersedia minum air kencing onta? Karena begini. Sebentar. Berarti kamu bersedia minum air kencing onta? Sebentar. Sebentar, Faiza. Berarti kamu bersedia untuk minum air kencing onta? Gak apa-apa, kalau untuk obat bersedia. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang berminat untuk meminum air kencing onta, boleh menghubungi siapa? Kalau untuk pengobatan begini, Bang. Yang haram aja seperti alkohol ya, untuk pengobatan diperbolehkan ya di dunia medis ya. Sebenarnya di Islam nggak boleh ya minum-minuman beralkohol ya, mabuk-mabukan, tapi di dunia medis boleh. Karena apa? Oke, jadi sebaiknya umat muslim, umat muslim kalau sakit minum air kencing onta, betul? Ya kalau untuk pengobatan aku bilang apapun baik, setuju ya. Oke, baik teman-teman. Jadi selamat. Saya sarankan seluruh, dengar. Saya menyarankan seluruh umat muslim mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti perintah Nabi. Kalau sakit minum air kencing onta, betul? Ya, kita sebagai orang Islam harus mengikut ajaran Nabi ya, kalau kita mau masuk surga ya. Tipisnya onta. Oke, terima kasih Fauzia ya. Ini sudah terkonfirmasi bahwasanya ini memang ajaran Islam ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Fauzia. Kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Oke. Selamat malam ya. Iya. Oke, masih. Tapi sebenarnya banyak yang selamat malam ya. Banyak yang mau aku tanya teman-teman ya. Jadi jangan bilang bahwasannya saya mengada-ada ya. Betul. Ya, bahkan dia berminat juga minum air kencing onta. Ya, gak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau kalian kaitkan nabi yang seperti Muhammad ini kepada agama kami, itu yang gak boleh.